Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita lanjutkan materi kuliah kita di pertemuan kedua untuk mata kuliah pemodelan bisnis. Nah, ini barangkali di pertemuan pertama belum saya tampilkan identitas dari mata kuliah. Nama mata kuliah kita pemodelan bisnis, kemudian kode-nya adalah SI 203308. Tujuan dari kita mempelajari mata kuliah ini adalah untuk bisa mahasiswa memahami struktur dan dinamika organisasi, ya, tentunya organisasi yang bergerak di bidang bisnis. Kemudian memahami masalah-masalah dalam mencapai target organisasi. Kemudian yakin bahwa customer atau pelanggan atau end user dan developer mempunyai sebuah pemahaman yang benar mengenai organisasi. Kemudian dapat menurunkan kebutuhan perangkat lunak jika kita butuhkan di dalam pengembangan organisasi. Organisasi yang dimaksudkan di sini adalah organisasi yang bergerak di bidang bisnis, ya. Oke, kita lanjut. Baik. Kapan pemodelan bisnis itu dibutuhkan? Nah, alasan kita harus menggunakan pemodelan bisnis itu yang pertama jika kelompok kerja merupakan kelompok baru dalam organisasi. Jadi intinya begini, kalau kita baru mendirikan organisasi atau baru mendirikan perusahaan dan kita mempunyai beberapa orang juga di situ, maka agar sama pemahamannya semua, maka harusnya kita buat dulu pemodelan. Dengan pemodelan itulah nanti kita mendiskusikan dengan anggota. Ya. Yang kedua, jika organisasi mengalami re-engineering proses bisnis, ya, termasuk menjalankan re-engineering proses bisnis. Nah, dimaksudkan di sini, umpamanya kita sudah punya bisnis, ya, sudah punya kegiatan bisnis kita yang sudah jalan selama ini. Terus kita mungkin mengalami peningkatan, ya, permintaan banyak, pelanggan banyak, sehingga tidak bisa lagi kita layani secara manual atau konvensional. Dan ada niat bagi kita untuk menerapkan mungkin menggunakan aplikasi, contohnya aplikasi online umpamanya. Nah, bagaimana kita bisa punya aplikasi yang mampu melayani konsumen secara online? Artinya itu kita akan menerapkan aplikasi itu di dalam organisasi kita. Nah, itu yang dikatakan re-engineering. Berarti kita membutuhkan komputer, kita membutuhkan aplikasinya atau softwarenya, dan tentunya itu harus bisa dioperasikan oleh seluruh anggota organisasi. Nah, perlu itu dibuatkan modelnya. Bagaimana sih alur penggunaannya sehingga semuanya bisa menggunakan. Yang ketiga, jika kita akan membangun perangkat lunak. Nah, ini kalau kita ada rencana untuk membangun perangkat lunak atau membangun software. Jadi sebetulnya poin 2 itu dengan poin 3 hampir sama, ya. Nah, kalau kita akan membangun perangkat lunak, ya perlu juga kita buat pemodelan di sini. Sehingga nantinya tahu porsi, ya, apa sih tugas masing-masing. Yang bertugas sebagai kasir, bagaimana sih mengoperasikan softwarenya. Yang bertugas sebagai pelayanan, bagaimana sih melayani konsumen melewati aplikasi tersebut. Kemudian yang keempat, jika terdapat aliran kerja yang kompleks dan besar, yang mungkin belum didokumentasikan. Nah, jadi kalau seandainya kita di dalam proses bisnis kita itu ada aliran kerjanya atau aliran prosesnya cukup panjang, nah perlu kita buatkan model agar semuanya memahami step-stepnya seperti apa gitu. Nah, ini fungsi dari pemodelan bisnis. Kemudian yang terakhir katanya
Kapan kita menggunakan pemodelan bisnis? Kalau kita sendiri yang merupakan konsultan bisnis itu sendiri. Jadi ada orang bertanya ke kita, bagaimana sih kami bisa mengembangkan bisnis kami bisa lebih maju daripada saat ini? Nah, posisi kita saat itu adalah sebagai konsultan. Maka kita bisa menjelaskan ke dia menggunakan pemodelan tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih bagian dari yang tadi, mengapa perlu menggunakan pemodelan. Sebetulnya keterangan ini pelengkap dari keterangan pertama, slide yang pertama, untuk memahami organisasi, sistem yang saat ini bekerja di organisasi yang bersangkutan, serta perangkat lunak bekerja di organisasi yang bersangkutan. Nah, ini double nih. Untuk membantu proses rekayasa ulang. Nah, ini kalau kita akan melakukan perubahan di dalam organisasi kita, maka kita perlu juga pemodelan. Atau untuk memahami atau mendokumentasikan apa yang kita kerjakan di dalam organisasi itu. Nah, diagram pemodelan bisnis akan membantu kita untuk memahami keuntungan yang diperoleh dunia luar dari organisasi kita. Jadi kalau kita jualan, orang luar itu bisa enggak mengakses kita gitu. Nah, itu bisa dijabarkan di dalam pemodelan bisnis. Nah, kenapa bisa dijabarkan? Di dalam pemodelan bisnis itu salah satunya akan ditanya, siapa sih konsumen kita gitu. Nah, tentu orang di luar kita. Nah, pertanyaannya, bisa nggak dia mendapatkan pelayanan dari kita sementara dia berada jauh di daerah lain gitu. Nah, di pemodelan itu bisa kita jawab. Bisa dengan menggunakan aplikasi penjualan online yang diterapkan di dalam organisasi kita. Nah, contohnya seperti itu. Terus bagaimana organisasi kita bisa mencapai sasaran-sasarannya? Itu juga dijabarkan di dalam pemodelan. Cara kita untuk bisa mencapai sasarannya. Kalau kita melakukan penjualan online, dia pesan melalui melalui aplikasi. Terus bagaimana proses pengantarannya? Nah, mungkin kita harus menjalin kerjasama dengan jasa kurir umpamanya, seperti JNE dan sebagainya. Gitu. Atau kalau di dalam kota kita bisa bekerjasama dengan ojek online umpamanya, atau dengan taksi online. Ya. Nah, itu bisa aja. Jadi semuanya itu kita bahas di pemodelan bisnis. Ya. Nah, apa langkah-langkah di dalam melakukan pengembangan perangkat lunak di dalam pemodelan bisnis itu? Yang pertama tentu kita tetapkan pemodelan bisnis. Bisnis apa yang akan kita jalankan? Kemudian membuat diagram use case bisnis. Nah, kalau kalian sudah belajar analisa perancangan sistem atau juga di dalam database, ya, itu pernah disinggung materi kuliah itu UML. Ya. Di pertemuan pertama juga sudah disampaikan bahwasanya salah satu pemodelan bisnis itu bisa menggunakan UML. Nah, di dalam UML itu ada diagram use case. Nah, tentunya di sini kita arahkan dia ke dalam bisnis. Kemudian ada activity diagramnya. Apa sih aktivitas yang dilakukan? Nah, itu digambarkan secara diagram. Ada entitas-entitasnya. Ya. Entitas ini kalau di dalam database adalah entity. Bagian-bagian yang berhubungan dengan database itu sendiri. Berarti kalau di bisnis, bagian-bagian yang berhubungan dengan bisnis itu sendiri. Contohnya adanya customer atau pelanggan kita. Nah, itu kita sebut dengan entitas. Adanya supplier, orang yang mensuplai kebutuhan bisnis kita. Itu juga masuk ke dalam kategori entitas. Atau ada rekanan bisnis kita. Contohnya kalau kita menjalin kerjasama dengan jasa kurir. Itu juga masuk ke dalam kategori entitas. Kemudian dilanjutkan dengan membuat pemodelan use case-nya.
ya. Dan ditetapkan aktor-aktornya. Nah, di dalam database itu aktornya itu adalah orang yang terkait langsung dengan aplikasi. Itu kalau di dalam perancangan sistem. Nah, di sini aktor adalah orang yang terkait langsung dengan bisnis kita. Ya. Kemudian ada use case diagram. Nah, ini kelanjutannya. Nah, secara lebih dalam nanti kita akan masuk ke dalam bagian di pertemuan berikutnya, ada pembahasan mengenai UML itu sendiri. Ya. Ini baru kita singgung secara umum. Kapan kita tidak memerlukan pemodelan bisnis? Jadi kalau seperti ini, berarti pemodelan bisnis itu boleh dibutuhkan, boleh tidak. Nah, kapan tidak kita butuhkan? Yang pertama, jika kita telah memahami struktur, tujuan, visi, dan stakeholder dari organisasi kita. Ya. Artinya kita sudah memahami secara keseluruhan terhadap bisnis kita. Yang kedua, jika kita membangun perangkat lunak yang akan digunakan hanya bagian kecil saja. Jadi kalaupun kita butuh software, tapi software itu gampang atau mudah kita pahami, maka itu nggak perlu dibuatkan pemodelan. Yang ketiga, jika aliran kerja organisasi telah jelas ya, dan didokumentasikan dengan baik. Nah, ini sudah ada SOP-nya di dalam bisnis kita itu. Jadi nggak perlu lagi pemodelan bisnis. Tapi kalau kita harus kembangkan bisnis kita menjadi lebih besar, nah, kembali lagi ke slide yang sebelumnya tadi. Kita harus menggunakan pemodelan. Sehingga dalam pengembangan itu jelas tujuan dan sasaran yang dicapai nanti. Kemudian alasan yang terakhir, kapan kita tidak memerlukan pemodelan bisnis? Karena kita memang tidak banyak waktu lagi untuk membahas itu. Nah, mungkin ini karena disebabkan keterbatasan. Terlalu sibuk dengan bisnis, kita nggak sempat lagi menggunakan pemodelan itu. Nah, sebelum masuk di pemodelan di pertemuan berikutnya, kita bisa melihat apa aja sih bisnis yang bisa dijalankan. Nah, karena kita orang komputer, tentunya bisnis yang mesti kita bahas adalah bisnis digital yang terkait dengan pemanfaatan teknologi IT. Ya. Kita lihat yang pertama, ada sebagian blogging. Membuat blog, ngeblog. Tapi sebetulnya bisnis ini tren 5 tahun yang lewat. Ya. Nah, itu banyak sekali mereka membangun blog. Kemudian di blog itu, ya, blognya bisa aja bercerita mengenai pariwisata, mengenai ya macam-macam sesuai dengan hobi mereka. Nah, nanti di dalam blog itu bisa dipasangin iklan atau orang menumpang iklan di blog kita. Nah, tentunya di situ ada jasa iklan di situ. Atau orang memang minta kita mereview tempat dia. Kita ceritakan tempat dia melalui blog kita. Itu juga bisa mendapatkan income. Ya. Itu dari blog salah satunya. Oke, yang kedua, pet writing. Nah, ini digunakan bagi mereka yang hobi menulis. Ya. Jadi kalau sekarang banyak media-media cetak itu sudah beralih ke media digital online. Ya, contoh Riau Pos ada koran Riau Pos online, Tribun ada koran Tribun online. Nah, kita punya bakat menulis, mungkin mengenai politik, mungkin mengenai budaya, seni, ya. Nah, kita bisa memanfaatkan itu, kita mengirim makalah ke Riau Postnya sendiri. Ya, setiap terbit tentu kita
dibayar ya, setiap makalah yang diterbitkan. Nah, itu masuk dia kategori ad writing. Nah, dulu kalau di Riau yang hobi sekali menulis seperti itu, contohnya Tabrani Rap. Dia menulis mengenai politik, mengenai budaya Melayu, dan segala macamnya. Ya, dibayar ya, oleh medianya. Nah, sekarang karena medianya dalam bentuk digital, kita juga bisa menulis. Jadi kita bisa menulis mengenai seni umpamanya. Nah, nanti makalahnya kita kirim ke media online tersebut. Kalau terbit ya mereka akan bayar kita. Ada lagi yang menulis itu berupa buku. Nah, ini yang buku itu bisa aja novel atau buku-buku ilmiah. Nah, contoh kita orang komputer, kita membuat buku database umpamanya. Nah, setelah buku itu selesai kita tulis, kita terbitkan dia di media online. Ya. Nah, nanti orang bisa membeli buku kita, di situ dia bisa mendapatkan buku kita tentu dengan cara bayar. Ya. Nah, ini sudah banyak sekali e-book yang dijual secara online. Di samping ada yang gratis, ada yang dijual secara dijual gitu, untuk bisa mendownloadnya. Oke, berikutnya afiliasi atau reseller. Nah, jenis bisnis ini adalah mengikuti program afiliasi atau reseller seperti eBay atau Amazon. eBay atau Amazon. Dia tidak punya produk, tapi dia menjualkan produk orang lain. Nah, kalau produk kita di Indonesia itu contohnya mungkin Bukalapak dan banyak yang lainnya seperti itu. Kita nggak punya produk, tapi kita bisa menjualkan produk kita melalui aplikasi itu. Nah, itu disebut dengan afiliasi. Oke, berikutnya ada namanya buying atau selling domain. Yaitu bisnis jual beli domain. Caranya adalah dengan membeli domain dari provider yang ada, lalu menjual kembali dengan harga lebih mahal. Jadi kita beli dulu domain itu ke provider, nanti kita jual lagi ke orang lain. Tentu kita mengambil keuntungan di situ. Itu juga masuk kategori selling domain atau bisnis di bidang domain. Contohnya master web, apalagi. Oke, berikut selling foto. Nah, ini bagi yang hobi foto-foto, ya, mungkin foto mengenai alam atau foto mengenai kendaraan, umpamanya motor, mobil, ya, atau fotografi, ya. Ya intinya yang hobi mengenai foto. Kemudian foto itu diletakkan di dalam aplikasi, ya, di web umpamanya, dan itu boleh di-download orang, tentu harus bayar. Nah, kenapa? Karena fotonya tidak bisa di-download begitu saja. Kalaupun bisa di-download, ada watermark-nya di situ. Jadi ada tulisan di situ yang disebut dengan watermark, ya, sehingga mengganggu keindahan foto itu sendiri. Tapi kalau kita beli foto itu, maka watermark-nya nanti akan dihilangkan oleh yang punya, seperti itu. Ini untuk foto-foto. Nah, contohnya ini banyak di arsitek, ya. Dia bangun, dia buat model-model rumah gitu. Nah, model-model rumah itu mereka beri watermark. Sehingga kalau kita butuh model rumah itu, ya kita harus bayar dulu untuk bisa downloadnya. Seperti itu. Kemudian support and service.
Nah, jenis bisnis ini adalah bisnis online bagi webmaster, yaitu orang yang mempunyai kemampuan membuat web, membuat blog, atau menawarkan jasa SEO atau SEO blog. Nah, apa itu SEO? SEO itu singkatan dari Search Engine Optimizing. Mengoptimalkan mesin penelusuran, mesin pencari. Jadi umpamanya kita punya web. Nah, contoh STMI punya web. Kalau kita ketikkan STMI, maka di mesin pencari itu mestinya dia muncul di paling atas. Ya. Kok bisa dia muncul di paling atas? Ya, karena dia sering digunakan. Nah, itu jadi fungsi dari SEO itu untuk menaikkan ratingnya. Ya. Kalau suatu web jarang dibuka orang, jarang dikunjungi orang, begitu kita cari dia di mesin pencari atau di Google, itu dia berada nanti paling bawah. Karena memang jarang dikunjungi orang. Tapi kalau sering dia dikunjungi orang, maka dia akan berada di paling atas. Nah, apa fungsi dari SEO? Jadi mengangkat web kita supaya selalu berada di paling atas. Nah, jadi namanya Search Engine Optimizing. Nah, ini secara logiknya adalah ada aplikasi yang selalu mengunjung itu berulang kali. Jadi ada yang mengatakan ini robot. Gitu. Jadi dia mengunjungi, nanti keluar. Kunjungi lagi, keluar. Sehingga web yang dikunjungi tadi ratingnya akan naik. Gitu. Nah, ini jasa SEO namanya. Nah, ini mungkin sudah umum ya. Dan sekarang sangat banyak diminati orang, kalangan mahasiswa, kalangan politikus, ya, artis. Nah, artis banyak sekali beralih karena tidak bisa lagi melakukan kegiatan seperti dulu, ya, karena social distance. Mereka beralih ke YouTube. Ya. Nah, kalau di Indonesia mungkin sudah banyak sekali yang kaya akibat YouTube. Ya. Atta Halilintar umpamanya. Siapa lagi? Baim ya, Baim Wong. Ya banyak artis yang beralih ke situ. Gitu. Nah tujuan mereka ya pasti cari uang. Gitu. Nah kalau yang kelas dunia ya itu ada channelnya PewDiePie ya. Nama aslinya itu Felix Arvid. Warga Jerman. Dia memiliki 107 juta subscribe. Jadi kalau 107 juta itu 30% dari penduduk. 30 atau 40% dari penduduk Indonesia lah itu. Nah, itu sudah berlangganan dengan channel dia atau sudah menjadi anggota dari channel dia. Penghasilannya setahun itu 15,3 juta US dollar atau 218 miliar per tahun, ya. Nah, ini bentuk bisnis yang digeluti oleh orang-orang yang menggunakan IT. Ya. Berikut. Nah, yang berikutnya adalah gamer. Nah, saya juga tidak begitu memahami game ini, tapi yang saya lihat dari mana mereka mendapatkan uang di samping dari bermain, ya, mereka merekam apa yang mereka lakukan ketika main itu. Nah, seorang pemain game yang handal tentunya mempunyai strategi yang bagus, yang mungkin bisa dicontoh oleh orang lain. Nah, mereka merekam itu, kemudian hasil rekamannya dipublish. Nah, salah satu streaming game yang terkenal di dunia itu adalah Ninja, katanya. Jadi nggak pernah buka ini. Ya. Ninja Blevin ya, beberapa waktu lalu dinobatkan sebagai gamer terkaya di dunia. Bahkan dia juga mengalahkan PewDiePie tadi.
Nah, sebelumnya Ninja sendiri pertama kali bermain itu dia nggak begitu diperhitungkan. Tapi begitu perlahan dia ratingnya naik sampai akhirnya dia mengalahkan PTT. Ya. Oke, berikutnya dropship. Nah, apa itu dropship? Adalah bisnis digital yang memungkinkan Anda menjual satu produk tanpa memikirkan gudang dan pengiriman barang. Jadi Anda cukup mengandalkan kemampuan menjual Anda saja. Nah, ini berbeda dengan reseller. Ya. Atau orang melakukan penjualan online itu barangnya ada sama dia. Gitu. Jadi kalau kita punya barang, kita jual secara online. Dropship bukan seperti itu. Dia nggak punya barang. Ya. Yang punya barang mungkin saya. Gitu. Tapi kalian pelaku dropshipnya. Saya katakan saya nih punya beberapa laptop. Nah, silakan kalian jualkan. Kalian hanya bertugas mencari pembeli. Begitu pembeli ada, kalian tawarkan harganya sekian, pembeli nanti akan bayar ke kalian. Yang mengirim barang adalah saya ke alamat pembeli. Begitu pembeli bayar, kalian nanti akan bayar ke saya. Tentunya setelah kalian mengambil keuntungan di situ. Nah, ini disebut dengan dropship. Nah, bisnis dropship ini sekarang banyak sekali, makanya ada yang diistilahkan dengan COD, ya, bayar di tempat. Nah, itu masuk kategori dropship. Kemudian membuat aplikasi mobile. Tapi ini saya lihat keterangannya masih dropship ini. Oke, kita lewat dia aja itu. Nah, berikutnya penjelasan untuk aplikasi mobile tadi itu ya artinya kita membuat aplikasi sebagai contoh aplikasi mobile itu yang dalam bentuk startup. Sebagai contoh umpamanya yang dibuat oleh Nadiem Makarim dengan Gojeknya. Orang butuh ojek, dia tinggal masuk ke aplikasi. Nah, itu disebut dengan aplikasi mobile. Kemudian yang bisa juga digunakan sebagai bisnis adalah Instagram influencer atau memanfaatkan pengaruh dari Instagram. Contoh di sini, kalau kita punya Instagram, punya banyak follower, artinya kita banyak dikenal orang. Ya. Begitu kita membuat status, akan dilihat status kita itu oleh sekian banyak orang. Nah, ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis. Dia ingin menumpangkan iklan di Instagram kita. Ya. Kenapa? Karena dia tahu begitu kita terbitkan iklan itu, maka sekian banyak orang akan melihat. Ya. Nah, dengan kita mengizinkan dia memasang iklan di Instagram kita, itu disebut dengan endorse, dia harus bayar ke kita. Nah, itu contoh Instagram. Ya. Nah, ini keuntungan dari bisnis digital. Pilihannya beragam. Jadi kita bisa aja punya banyak jenis yang bisa kita bisniskan secara digital. Ya. Jadi pilihannya beragam. Kemudian kita bisa memanfaatkan banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Jadi aplikasi yang dimaksud tersebut ya bisa yang paling sederhana menggunakan WhatsApp, menggunakan Facebook umpamanya. Tapi kalau kita mau lebih kita membangun aplikasi sendiri untuk bisa melayani pembeli. Kemudian barang yang kita jual juga bebas. Bisa beragam gitu. Nah, itu bisa dilihat contohnya di Bukalapak. Di situ semuanya ada gitu.
Oke, yang kedua, keuntungan bisnis digital itu jangkauan pasar yang luas. Jadi kalau kita buat kedai, ya, contohnya di Purwodadi ini kita buat kedai, ya pelanggan kita atau calon pembeli kita ya warga Purwodadi. Tak mungkin warga yang berada di Rumbai datang ke sini gitu. Hanya untuk belanja di kedai kita. Tapi kalau kita jualannya secara digital, online, jangkauannya luas. Orang yang nggak mungkin datang ke sini bisa juga belanja dengan kita. Ya. Saking luasnya, seluruh dunia bisa menjangkau. Begitu. Nah, itu kalau sudah dalam bentuk web kita bangun dia. Kemudian bertujuan jangka panjang. Ya. Selagi aplikasi itu aktif. Selagi aplikasi aktif, maka kita masih bisa melakukan bisnis di situ. Kemudian memberi kenyamanan pada pelanggan. Nah, ini ada yang bertanya ke saya di kelas kemarin. Ini maksudnya dari poin keempat, memberi kenyamanan pada pelanggan itu gimana, Pak? Katanya. Kan ada juga kita beli secara online, ternyata barang yang dikirim itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak sesuai dengan gambarnya gitu. Berarti kan kita nggak nyaman gitu. Nah, untuk yang seperti ini itu kita sebut dengan kasus. Tapi yang benar itu adalah kalau memang kita ingin berbisnis untuk jangka panjang, kita harus menjamin kenyamanan pelanggan kita. Ya. Kalau kejadiannya seperti tadi, ke depan tentu kita nggak akan mau lagi belanja di aplikasi itu. Ya. Karena kita tahu barang yang dikirim tidak sesuai dengan foto yang ditampilkan. Tapi kalau selalu kita melayaninya dengan baik, maka kita akan, si pelanggan akan bergantung malah dengan aplikasi kita. Contoh, Traveloka umpamanya. Kita memesan tiket pesawat pakai Traveloka. Kan tidak Traveloka yang punya pesawat itu. Tapi kita beli lewat dia. Begitu kita kirim uangnya, beberapa menit setelah itu atau beberapa detik setelah itu sudah datang notifikasinya ke kita bahwa transaksinya sudah sukses. Beberapa saat kemudian datang nomor booking tiket kita. Jadi kita nggak was-was gitu. Atau kita mau berkunjung ke suatu kota, kita pesan tiketnya hotelnya melalui Traveloka. Jadi kita nggak khawatir nanti sampai di kota itu kita nginap di mana, penuh nggak hotelnya, nggak bingung lagi gitu. Gunakan Traveloka, maka kita bisa yakin, jadi nyaman. Nah, ini yang dimaksudkan dengan memberi kenyamanan pada pelanggan. Berani nggak Traveloka mengecewakan satu pelanggan saja? Ya, dia pesan hotel, nyampe di kota itu ternyata hotelnya nggak ada tersedia kamar. Pasti komplain nantinya ke Traveloka. Traveloka kalau kejadian seperti itu, mungkin dia akan memutuskan kerjasamanya dengan pihak hotel tadi. Gitu. Jadi banyak sekali risiko yang harus dia hadapi. Maka dia pasti akan tidak mau itu terjadi. Nah, itu dikatakan memberikan kenyamanan. Kemudian bisnis digital itu punya potensi penghasilan tanpa batas. Ya. Selagi kita masih sanggup melayani pembeli, begitu. Kenapa tanpa batas? Ya, karena calon pembeli itu sangat luas sekali. Ya. Tergantung dari apa yang kita jual. Nah, barangkali itu ya di dalam pertemuan kita. Nanti kita bisa diskusi melalui Vicon ya. Kalau di sini saya tulis melalui web.